Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di bulan Syawal yang barakah ini, alhamdulillah insyaallah kita semua dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal soleh, dan mudah-mudahan kita tetap semangat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Salam dengan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mengikuti jejak langkah beliau hingga ajal menjemput kita. Para pemirsa jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit pertanyaan dari beberapa ikhwah, yaitu perbedaan antara silaturahmi dan ziarah. Silaturahmi dan ziarah. Di bulan Syawal, di masa kita masih merayakan Hari Raya Idul Fitri, tentunya banyak orang yang bersilaturahmi, berziarah, berkunjung ke rumah saudara-saudaranya, kawan-kawannya, dan yang lainnya. Tapi ada satu hal yang menarik, bahwasanya antara silaturahmi dan ziarah itu ada perbedaan. Kadang kita ketika kita berkunjung ke rumah saudara kita, teman kita, semuanya disebut silaturahmi. Tetapi secara istilah syar'i ini keliru. Kenapa? Karena silaturahmi itu dua kata, silatu dan rohim. Sila itu artinya menyambung, menggabungkan ini dengan itu, mengumpulkannya bersama. Menggabungkan, menyambung dan mengumpulkannya bersama. Adapun rohim itu maknanya di sini adalah rohim, rahim wanita, sehingga orang yang satu kerabat, itu dinamakan rohim karena memang satu kerabat antara satu dengan yang lain itu berasal dari satu rahim. Sehingga silaturahim ini maknanya adalah menggabungkan, mengumpulkan atau menyambung tali kekerabatan antara yang senasab. Makanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan di dalam kitab Sahih Muslim jilid 2 halaman 201, beliau menyebutkan wa amma silaturahim, adapun yang dinamakan silaturahim itu adalah fahiya al-ihsanu ilal aqarib, yaitu berbuat baik kepada karib kerabat, ala hasabi halil wasil wal mausul, yaitu menurut kadar antara keadaan orang yang menghubungkan dan orang yang dihubungkan. Fataratan takunu bil mal, kadangkala berbuat baik kepada kerabat itu adalah dengan memberikan harta. Wataratan bil hikmah, atau kadangkala dengan bantuan tenaga. Wataratan biziarah, dan kadangkala berbuat baik kepada karib keluarga itu mengunjunginya. Wassalami, atau mengucapkan salam. Wa ghairi dzalik, dan perbuatan-perbuatan kebaikan yang semisalnya. Jadi yang namanya silaturahim itu berbuat baik kepada karib kerabat yang memang satu nasab atau satu rahim. Makanya silaturahim itu yang keutamaannya bisa memperpanjang umur, kemudian diluaskan rezekinya, itu mereka-mereka yang memang saling menggabungkan, menyambung tali silaturahmi dengan satu kerabatnya, satu nasabnya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW beliau menyebutkan, man sarrahu ayyubsatu lahu fi rizki, barang siapa yang ingin ataupun senang rezekinya diluaskan, dilapangkan, wa ayyun sa'ulahu fi asarihi, dan umurnya diperpanjang, falyasil rahimahu, hendaknya dia menyambung tali persaudaraan, tali silaturahmi antara satu kerabat. Jadi keutamaan silaturahmi yang bisa memperpanjang umur, kemudian rezekinya luas, itu
yang memiliki satu kekerabatan. Tapi sekarang banyak orang yang ke tempat kawannya, reunian dan lain-lain itu dibilang silaturahmi. Padahal ini namanya ziarah, yaitu berkunjung. Jadi silaturahmi berkunjung, berbuat baik kepada satu kerabat yang satu rahim. Sedangkan ziarah itu berkunjung ya kepada teman-teman kita yang memang bukan satu kekerabatan, satu rahim, temankah, ustadzkah, atau yang lainnya. Tapi di Indonesia ya kebanyakan ya orang menggunakan silaturahmi. Kalau ziarah biasanya kalau ke kuburan ya, mengunjungi orang yang sudah meninggal dunia. Padahal ziarah itu dipakai untuk berkunjung kepada saudara-saudaranya yang bukan satu nasab, satu kekerabatan. Apakah temannya, ustadznya, ya ataupun tetangga itu namanya ziarah, baik kepada orang yang sudah meninggal dunia maupun orang yang masih hidup. Jadi untuk saat ini ya kita gunakan istilah-istilah yang tepat ya. Jadi silaturahmi, banyak orang yang salah kaprah dalam memahami makna silaturahmi ya. Ada yang mengunjungi temannya dibilang silaturahmi, kemudian ini sekelas setemannya, sepekerjaannya dan lain-lain dibilang silaturahmi. Atau kumpul-kumpul, bahkan kumpul-kumpul dengan orang-orang yang mungkin bercampur baur di situ. Ada wanita, ada laki-laki, istilah dibilang silaturahmi. Ini pernyataan-pernyataan yang keliru. Para ikhwah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Syawal, bulan yang memang di situ kita banyak berkunjung kepada saudara-saudara kita, ya apapun istilahnya, mau silaturahmi, mau ziarah, hendaknya kita berbuat baik ya kepada saudara-saudara kita dengan mengunjunginya, baik dengan memberikan harta ataupun meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan teman-teman saudara-saudara kita yang senasab dan ya satu rahim. Para ikhwah, para jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena memang menyambung tali silaturahmi, berkunjung, ini satu hal yang berbeda dan memiliki keutamaannya masing-masing. Kalau tadi silaturahmi bisa memperluas rizki, memperpanjang umur. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah azza wa jalla, ana rahman, aku adalah ar-rahman, wa ana khalaqtu ar-rahim, dan aku menciptakan rahim, washtaqaqtu laha min ismi, dan aku berikan nama rahim itu dari namaku. Faman wasolaha wasoltuhu, barang siapa yang menyambung tali silaturahmi, aku akan menyambungkannya. Waman qata'aha batattuhu, dan barang siapa yang memutuskan tali silaturahmi, aku akan putuskan. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Kenapa? Karena orang hari ini kalau mau bersilaturahmi nunggu dulu dia. Dia kan lebih muda, seharusnya bersilaturahmi kepada orang yang lebih tua. Atau kadang gini, ngapain ke rumah dia? Dia aja nggak pernah ke rumahku. Ya, ini keliru. Ya, karena memang kewajiban kita ya saling bersilaturahmi, saling berziarah, ya untuk mempererat persaudaraan, ikatan ukhuwah, ya mengunjungi satu dengan yang lainnya. Jangan tunggu kita dikunjungin baru kita mengunjungi ke tempat yang lain. Yang penting kita menunaikan kewajiban kita terlebih dahulu. Adapun masalahnya dia nggak mau ke rumah kita, nggak mau bersilaturahmi, nggak mau berkunjung, yaitu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salah satu perkara yang bisa mendatangkan bala adalah memutus tali silaturahmi. Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Ya, ini yang senasab ya, Kan banyak yang kayak gitu. Ada adiknya nggak mau ke tempat abangnya nggak mau ke tempat adiknya, ngapain ke rumahnya. Ya. Dia aja nggak pernah datang ke rumahku. Ini seharusnya perlu dibuang. Ya. Perasaan kayak ini perlu dibuang. Ya, hendaknya kita menunaikan kewajiban terlebih dahulu, yaitu menyambung tali silaturahmi. Bahkan salah satu azab yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang suka memutus tali silaturahmi. Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan, ma min zambin ajdaru, tidaklah ada satu dosa yang disegerakan ayu ajjilallahu ta'ala li sahibi al-quba fid dunya,
yang disegerakan iqobnya di dunia ini, wa mayudakhiru lahu fil akhirah, dan iqobnya nanti di akhirat yang akan disimpan untuknya, mislul baghi wa qati'atur rahim, yaitu perbuatan yang melampaui batas dan memutus tali silaturahmi. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Imam Ibnu Majah. Para ikhwah jamaah permisi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekilas ya perbedaan antara silaturahmi dengan ziarah. Sekali lagi, silaturahmi menyambung tali persaudaraan antara senasab, sesekerabat yang satu rahim, sedangkan berziarah berkunjung ke rumah saudara-saudara kita yang memang bukan satu rahim. Tetapi apapun istilahnya, ya, jangan lupa berbuat kebaikan kepada saudara-saudara kita dengan mengunjunginya, memberikan harta kepadanya, berbuat baik, dan perbuatan-perbuatan kebaikan yang lainnya insya Allah akan mendatangkan manfaat dan faedah untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.